Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema perselingkuhan membawa kutuk pada keluarga. Kita baca dalam Malaki 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, "Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel juga, orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perselingkuhan bukan hanya terjadi pada abad ke-21, tetapi sudah ada sejak zaman purbakala. Firman Tuhan tentang perselingkuhan ini sangat jelas. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan peringatan agar suami istri tetap setia satu dengan yang lainnya sampai maut memisahkan mereka, akan tetapi Tuhan juga menyebutkan konsekuensi dari perbuatan tersebut, dari perbuatan perselingkuhan, sebagaimana dinyatakan Bapak Ibu dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-29, ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ayatnya yang ke-32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan sebuah pernyataan yang indah untuk direnungkan sebagai suami istri, sebagai partner dalam kehidupan rumah tangga. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan menghendaki agar kita setia dalam pernikahan, kita menjaga diri kita agar apa, kita tidak berkhianat. Bapak Ibu, orang yang selingkuh itu dia dapat merusak, dia punya karakter diri, dia merusak, dia punya diri sendiri. Selingkuh itu dapat membuat seseorang itu menganggap perselingkuhan sebagai hal yang wajar. Kita lihat bersama Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang ini, perselingkuhan Bapak Ibu terjadi dengan luar biasa. Kita lihat bersama dengan mata kepala kita, dengan nyata Bapak Ibu. Sekarang perselingkuhan dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga orang yang berselingkuh itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, karena dia punya karakter sudah rusak. Setia Bapak Ibu lebih mahal daripada perselingkuhan. Kesetiaan ini merupakan bentuk komitmen yang mahal, yang tidak mudah. Tanpa kesetiaan Bapak Ibu, rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan terwujud. Perselingkuhan ini dapat membawa kutuk dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan dalam Korintus 6 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Bapak Ibu, hal perselingkuhan ini Tuhan akan membalas itu dengan perbuatan yang dia lakukan oleh si pezina ini. Dan Allah Bapak Ibu membenci yang namanya perceraian. Tuhan menghendaki bahwa setiap suami istri hidup setia, menghargai tempat tidur. Dan ada beberapa ayat juga dalam Alkitab Bapak Ibu yang mengacu kepada prinsip pada perselingkuhan ini. Yang pertama, prinsip untuk setia. Dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, jangan berzina. Ini adalah salah satu perintah dalam 10 hukum Taurat Bapak Ibu, yang menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan.
Dan komitmen yang berikutnya Bapak Ibu, prinsip yang berikutnya ini mengacu kepada kesucian dalam pernikahan. Ibrani 13 ayat yang keempat mengingatkan bahwa pernikahan harus dihormati oleh semua orang, dan tempat tidur pasangan suami istri itu harus dijaga, karena mereka yang berzina dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas akan dihakimi Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah memandang serius kesucian hubungan dalam pernikahan. Kita lihat juga ada konsekuensi dalam pernikahan ini Bapak Ibu ketika kita melakukan persinahan, seperti yang tadi kita baca dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 32 sampai 33. Bapak Ibu, orang yang berzina dengan perempuan lain itu dia menjadi bodoh, dan dia apa? Dia merugikan dia punya diri sendiri. Dia akan mendapat kehinaan, mendapatkan luka, dan dia punya aib itu tidak akan dipadamkan. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa perselingkuhan bukan hanya merusak hubungan antar individu saja, antar suami istri, tapi ini juga mengakibatkan hubungan yang rusak dengan Tuhan. Ini konsekuensinya sangat berat Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, prinsip berikutnya, pengampunan dan pemulihan. Meskipun perselingkuhan ini adalah dosa yang serius, namun Alkitab juga menekankan pentingnya pengampunan. Dalam Matius 19 ayat yang ke-9, Yesus berfirman, "Dan aku berkata kepadamu, siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena alasan zina dan kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Di sini Yesus memberikan konteks tentang pengampunan dan pemulihan dalam kasus pelanggaran perkawinan ini, yaitu perselingkuhan. Prinsip yang berikutnya, kasih dan komitmen. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, kita diajarkan tentang kasih yang sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini Bapak Ibu, kita memelihara nilai-nilai kasih dalam hubungan pernikahan. Agar apa? Dapat membantu mencegah dengan mencegah kita untuk terjadinya perselingkuhan. Prinsip yang berikutnya Bapak Ibu, pentingnya komunikasi dan keintiman antar suami istri, keintiman emosional. Ketidakpuasan dalam suatu hubungan Bapak Ibu, ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab perselingkuhan. Oleh karena itu, ini penting sekali untuk membangun komunikasi yang intim secara emosional antar suami istri. Kesimpulan Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan di pagi ini tentang perselingkuhan membawa kutuk ini Bapak Ibu dalam keluarga. Perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Namun Bapak Ibu, selalu ada harapan dan pemulihan dan pengampunan melalui kasih Allah. Dalam situasi apapun Bapak Ibu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung, untuk saling mempertahankan komitmen satu sama lain. Mari Bapak Ibu, kita bangun kasih yang mesra dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin hari-hari ini setiap kita mengalami guncangan dalam kehidupan rumah tangga. Ingat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala hal Bapak Ibu. Walau saat ini kita terluka, kita dihianati, tapi percaya selalu ada pemulihan, selalu ada pengampunan daripada Allah. Lepaskan pengampunan walau itu tidak mudah, tapi Tuhan memerintahkan setiap kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, entah itu suami, entah itu istri. Mari Bapak Ibu, kita bangun kasih yang harmonis, kita bangun keintiman sebagai suami istri, saling menghargai, saling melengkapi, sehingga keutuhan rumah tangga kita dilandaskan oleh kasih Kristus. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menuntun, menguatkan, dan memberkati setiap kita. Hiduplah dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga rumah tangga kita diberkati, keturunan kita diberkati, dan tidak terjadi yang namanya kutuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebab kita berdiri teguh dalam kebenaran firman, yaitu taat akan perintah Tuhan,
kita hidup dalam kesetiaan terhadap Tuhan, maka kita juga bisa setia terhadap pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih Kristus memelihara, mempersatukan setiap kita, dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Immanuel.